Perkenalkan, nama saya Mubadia. Nama saya Nadila Sari. Nama saya Mahmudatul Munawwarah. Saya Deonovita. Di sini kami ingin membuat tugas UTS tentang tafsir ayat ekonomi. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama ingin membahas apa itu metodologi hadis. Metodologi hadis merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu metodologi, yang pada dasarnya berasal dari bahasa Latin metodus dan logis, yang kemudian diserap oleh bahasa Yunani menjadi metodos, yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti kata atau pembicaraan. Dengan demikian, metodologi merupakan wacana tentang cara melakukan sesuatu. Dalam bahasa Arab, metodologi diterjemahkan dengan manhaj atau minhaj, Quran surah Al-Maidah ayat 5, yang berarti jalan terang. Adapun dalam bentuk bahasa Indonesia, metodologi diartikan dengan ilmu atau uraian tentang metode. Sedangkan metode sendiri berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. Dalam pengertian luas, metodologi merujuk pada arti proses, prinsip, dan prosedur yang diikuti dalam mendekati persoalan dan menemukan jawabannya. Terus dilanjutkan, apa itu pengertian dari tafsir. Tafsir secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab fasara yufasiru tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-idlah wa at-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tafsir adalah bentuk masdar kata tafil yang diambil dari kata al-fas, yang berarti al-ibanah menjelaskan, al-kashfu menyingkap, dan al-idharu menampakkan, al-mana al-maqul makna yang logis. Adapun pengertian tafsir sebagaimana dikemukakan pakar Al-Quran, tampil dalam bentuk yang berbeda-beda, namun esensinya sama. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang pertama. Selanjutnya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh tafsir Al-Quran dan Al-Quran adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Maka Al-Quran memperjelas pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi Allazina yu'minuna bil faibi wa yuqimaunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkannya. Selanjutnya, contoh tafsir ayat tentang potongan tangan dalam kasus pencuri yang berbunyi was-sariqu was-sariqatu faqtafu aydiyahuma jaza'an bima kasabana kallaminallaha wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya ada tafsir Al-Quran dengan pernyataan sahabat. Para ulama berpendapat bahwa orang yang paling memahami Al-Quran setelah wafatnya Nabi adalah generasi sahabat. Karena mereka hidup bergaul dengan Nabi dan secara langsung menyaksikan proses penurunan wahyu dan menerima langsung penafsiran dari Muhammad SAW. Untuk itu, jika mufasir tidak mendapatkan penafsiran dari Al-Quran dan tidak pula dari sunnah, maka segoyahnya ia merujuk pada sahabat terutama yang bersifat simai, seperti sebab-sebab nuzul dan kisah. Selanjutnya, tafsir ayat Al-Quran dengan pernyataan tabi'in. Tafsir dengan pernyataan tabi'in adalah memindahkan penjelasan yang disampaikan secara lisan maupun ditulis oleh para tabi'in dan diriwayatkan terus-menerus oleh para musafir. Perkembangan tafsir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, periode lisan dan periode tulisan. Periode lisan ialah ketika penafsiran dari Nabi dan para sahabat disebarluaskan secara riwayat. Sedangkan periode tulisan ialah ketika riwayat-riwayat yang sebelumnya tersebar luas secara lisan mulai dibukukan. Dalam kedudukan tafsir tabi'in, para ulama berbeda pendapat. Sebagai ulama, ada yang berpendapat bahwa tafsir tabi'in adalah termasuk tafsir maksur karena sebagian besar pengambilannya secara umum dari sahabat. Sedangkan ulama yang lain bahwa tafsir tabi'in adalah termasuk tafsir ro'yu
atau akal. Dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan para musafir lainnya selain Nabi dan sahabat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tafsir bil diriyah atau bil ra'yi. Tafsir diriyah disebut juga tafsir bil ra'yi. Tafsir diriyah adalah dengan cara ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil yang sahih, kaidah yang murni dan tepat. Tafsir diriyah bukanlah menafsirkan Al-Quran berdasarkan kata hati atau kehendak semata, karena hal itu dilarang berdasarkan sabda Nabi. Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, niscaya ia harus bersedia menempatkan dirinya di neraka. Dan siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya nalar, maka hendaknya ia bersedia menetapkan dirinya di neraka. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Hadis-hadis di atas melarang seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu atau sekehendak hatinya, tanpa mengetahui dasar-dasar bahasa dan syariah, seperti wahyu, saraf, balangah, usul fikih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, batas tafsir di Al-Dirayah. Berkait dengan pembagian tafsir di Al-Dirayah itu sendiri, sebagaimana para ulama telah mengemukakan bahwa apabila penafsiran dengan ra'yu atau dengan ijtihad sesuai dengan syariah penafsiran, maka tafsir di Al-Dirayah disebut tafsir di Al-Dirayah Muhammad atau yang terpuji. Yang apabila mufasir tidak memenuhi syarat penafsiran ra'yu dan malah terkesan memaksakan kehendak juga karena dilatar belakangi oleh kelompoknya masing-masing, maka tafsir tersebut dikatakan sebagai tafsir bi al-ra'yi madzum atau yang tercela. Contoh tafsir bil al-ra'yi: ayat Al-Quran yang jika ditafsirkan oleh orang yang bodoh akan menjadi rusak. Maksudnya, waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil aziro a'ma wa adullu sabila. Artinya, barang siapa yang buat hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran surah Al-Isra ayat 72. Selanjutnya tafsir bil isyarah atau bil isyari. Tafsir isyari adalah penafsiran Al-Quran yang berlainan menurut zahir ayat karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat dan hanya diketahui oleh sebagian ulama atau hanya diketahui oleh orang-orang yang mengenal Allah. Dalam tafsir ini, para mufasir berpendapat dengan makna lain tidak sebagaimana yang tersusun dalam Al-Quran, tetapi penafsiran tersebut tidak diketahui oleh setiap insan, kecuali mereka yang hatinya telah dibukakan dan disinari oleh Allah, dan termasuk golongan orang yang saleh. Selanjutnya, tafsir Al-Quran kontemporer. Jadi, tafsir Al-Quran kontemporer ialah tafsir yang menjelaskan ayat Al-Quran yang sesuai dengan kondisi keyakinan atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid, yakni usaha mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi. Kekurangan tafsir Al-Quran kontemporer ada dua, yaitu satu, terbatas ruang dan waktu. Ragam interpretasi ayat yang bersumber dari metode tafsir kontemporer memiliki kecenderungan peralihan mengikuti perkembangan situasi sosial, budaya, sains, dan teknologi, serta tamadun. Kedua, penafsiran yang berlebihan dan kecenderungan keteledoran realitas ini tercermin dari usaha beberapa kalangan mufasirin dalam menelurkan karya di bidang tafsir guna mengakomodasi ragam interpretasi saintifik serta konsep-konsep rasional kekinian seiring deretan aktivitas keumatan. Contoh tafsir Al-Quran kontemporer: was samsu tajari limustaqatin laha likal takdirul azizil alim. Artinya, dan matahari beredar pada porosnya, itulah ketentuan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Quran surah Yasin ayat 36. Di dalam tafsir klasik, ayat ini diinterpretasikan dengan gerakan fisik matahari dalam peredarannya setiap musim. Penafsiran kontemporer sebagai merujuk kepada kerja-kerja ilmiah dan teori-teori sains menjelaskan ayat dimaksud dengan pergerakan matahari mengarah ke suatu titik yang bermuara pada planet Vega. Dari semua yang kami sampaikan, dapat disimpulkan, tafsir bil matsur adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran, hadis, nabi, kutipan sahabat, serta tabi'in. Dua, tafsir birmai ialah tafsir yang di dalam menjelaskan maknanya atau maksudnya. Mufasir hanya berpegang
pada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulan istinbat pun didasarkan pada logikanya semata. Ketiga, tafsir isyaris adalah penafsiran Al-Quran yang berlainan menurut zahir ayat karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat dan hanya diketahui oleh sebagian ulama atau hanya diketahui oleh orang-orang yang mengenal Allah. Keempat, tafsir Al-Quran kontemporer ialah tafsir untuk menjelaskan Al-Quran yang sesuai dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid yang yakni usaha mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Sekian yang saya sampaikan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.